Baik, puji Tuhan sekali lagi saya sampaikan selamat datang, selamat malam. Kita sama-sama ini ya, boleh memulai di dalam doa ya. Kita doa, lalu nanti teman-teman boleh kenalan juga. Oke, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas malam ini, kami boleh sama-sama bergabung. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati juga teman-teman yang akan bergabung nantinya. Sertailah mereka dalam kesehatan maupun perangkat yang digunakan. Oh, semoga malam ini kami bisa sama-sama dikuatkan, sama-sama didorong untuk lebih semangat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. David, apakah sudah kembali? Oke, saya pikir dia ada kendala di ini ya, jaringan atau perangkat, tidak apa-apa. Baik, sekarang saya akan tunjuk ya, mungkin ada yang belum kenal, dari ini aja sesuai urutan abjad ya. Berarti pertama langsung ke Axel ya. Axel namanya siapa, lalu juga lahir di mana dan kapan, terus juga kuliah di mana gitu ya. Amin. Kalau bisa open cam ya, si Tuhan. Oke. Agak miring tapi ya. Kalau Ya, nggak apa-apa. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Namaku Axel. Nama panjangnya Axel Christopher Nathaniel. Lahir 15 Mei 1999 di Jakarta. Kuliahnya di International University Yayasan Indonesia di Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Axel. Baik, lanjut ke ini ya. Berarti Kak David, apakah sudah bisa sambil kenalan? Sudah. Ya, boleh juga sambil open cam ya. Nama, terus lahir di mana, kapan, dan kuliahnya di mana. Oke. Namaku, open cam. Oke. Nama saya David. Saya saat ini sedang mencari pekerjaan. Kemudian sudah lulus, menggunakan pelatihan selama 2 tahun. Dan kemarin baru selesai pelatihan ini. Dulu saya berkuliah di BINUS ASO, School of Engineering, mengambil jurusan Automotive and Robotics. Terus apa lagi ya? Ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin cukup. Oke, thank you David ya. Kita lanjutkan A, B, C, D, E. Oke, ada Kak Evi, silakan. Ya, ada. Oke. Perkenalkan, nama saya Evi Andrianto. Saya sama lulusan BINUS tahun 2018, sudah lulus di akhir tahun 2018. Dan sama saya juga jurusan Automotive Robotic Engineering. Terus ya sekarang bekerja, itu aja sih sampai sini. Oke, thank you Kak Evi. Nah, teman-teman yang lain ingat ya, jadi tadi tanggal lahirnya, di mana, tempat lahirnya, demikian. Mungkin nanti di akhir kita ada tanya jawab. Oke, habis E, F. Nah, ini ada Farel. Ya, silakan pada Farel. Halo. Halo.
Perkenalkan nama aku Farel, lengkapnya Farel Jovan, kuliah di Binus University, jurusan Sistem Informasi, belum lulus, angkatan 22 itu berarti angkatan 18, terus tempat tanggal lahir Kediri, Jawa Timur, hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 1999 jam 5 pagi. Oke, ini lengkap sekali ya. Nah, jadi kalau ada sampai yang nggak ingat, wah, luar biasa ya. Nah, jadi Farel ini lahir di mana? Kediri ya. Oke, nanti kita akan tanya lagi. Thank you Farel. F, G, H, I. Iya, sama menit detik. Oke. F, G, H, C. Halo, ada Jerry. Silahkan Jerry. Kalau tidak berhalangan, boleh open kamera dan mic-nya, perkenalkan diri. Halo, shalom, selamat malam. Halo. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jerry, nama lengkap Jerry Kutabuni. Ya. Asal dari Papua. Di sini kuliah ya Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya, kampus SKP Surya, jurusan keguruan prodi matematika. Terus saya lahir pada tahun 1999 di Papua. Oke. Yang ada lagi atau sudah? Tanggalnya, tanggal sama bulan. Oh, tanggal 20 Maret. Ya, 20 Maret. Oke, baik. Thank you, Jerry. Selamat bergabung, selamat datang. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, selamat kenal ya. Nah, sekarang lanjut ke C, K, L. Oke, Kak Lady, tadi izin berhalangan, apakah sudah bisa? Sudah bisa. Oke, silahkan. Oke, nama saya Legi Teresia. Saya lahir di Jakarta tanggal 22 September 1997. Terus kuliahnya waktu itu di UNER, jurusan Teknik Lingkungan. Ada lagi nggak? Oke. Sementara itu ya untuk perkenalan kita. Terima kasih Kak Lady. Sekarang kita akan lanjutkan ke L, M. M ini ada Maria ya. Ya, silakan Kak Maria. Halo. Halo, nama saya Maria Novalia. Saya asal Bandung. Saya asal Cimahi sih. Lahirnya di Bandung 21 November tahunnya 1993. Dulu saya kuliah di Unikom Bandung, jurusan sastra Inggris. Habis itu saya ikut pelatihan sepenuh waktu, 2 tahun, habis itu melayani sepenuhnya sampai hari ini di Tangerang Selatan. Salam kenal, teman-teman. Oke, salam kenal Kak Maria. Terima kasih. Baik, lanjut ya, kita ke siapa ini? Ada Samuel ya. Oh ya, N siapa nih? Nel ya, silakan Nel. Maaf, terskip. Ada, Nel, adakah berhalangan? Halo. Oke, nanti mungkin kita skip dulu ya. Kita ke Herlin. Halo, ada Herlin di sana? Halo. Ya. Kenalkan lagi ya. Ada teman baru soalnya ya.
Maka nama, tempat tanggal lahir, lalu kuliahnya di mana, begitu. Oh, oke. Ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Herlin Karnawati Rumianto. Saya sekarang tinggal di daerah Bogor, daerah Citayam. Terus saya kuliah di Surya University, program studi Technopreneurship. Udah, apa lagi kok? Cukup? Oke. Tadi sudah sebut tanggal lahirnya? Sudah ya? Oke, karena nanti akan ada pertanyaan ya. Baik, terakhir Kak Samuel nih, puji Tuhan. Kakak kita. Oke, puji Tuhan. Oh, ini masih ngunyah. Oh, iya, enggak apa-apa. Puji Tuhan, kita memang pernah ini santai-santai, tapi bisa saling menguatkan ya. Iya, namanya Samuel, lahir di Semarang, kelahiran tahun 91, Orang tua ya. tanggal 3 bulan 1. Terus dulu kuliah di SGU, Swiss German University, jurusan Mechatronic Engineering. Ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Samuel. Ini berarti Kak Samuel, Kak David sama Ivy dan Axel jurusannya hampir-hampir mirip ya. Iya. Oke, baik. Lalu kita kasih kesempatan kepada Octavia ya. Ini ada Octavia baru bergabung. Selamat datang. Nama saya Octavia Ervina, kuliah di BINUS Kemanggisan, jurusan Akuntansi Peminatan Audit, angkatan 2018. Oke, tempat tanggal lahir. Lahir di Tanjung Pinang, tanggal 12 Oktober 2000. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Octavia. Baik, sekarang langsung ke acara kita dulu ya. Sebelum makanan mungkin kita tes ingatan ya. David, mau pilih siapa? Pilih siapa ya? Excel deh, Excel. Oke, pilih Excel untuk menjawab siapa? Yang Jawab, nama tempat tanggal lahirnya. menjawab Evi. Oke, silakan. Apakah Axel ingat? Kita tes ya. Waduh. Kayak ya. Sama si Anjianto. Tempat lahir gimana ya? Gimana sih itu namanya? Deket-deket Ayo, Riau. berapa, Riau, yuk? bener nggak? Ayo, apa yuk? Riau bener gak Riau? Stop. Soalnya gue sambil makan tadi. Iya. Oke, Ada Axel aku masih bisa lanjutkan? Tadi Ada yang lain? nggak kedengeran, kayak aku nggak denger dengan jelas deh. Oh, oke. Mau di... Alasan nih, alasan Excel alasan. Iya, nggak ada. Udah kan, Oke. lalu udah. Ya, mau... Kasih hint dong, hint. Clue. Kasih clue, ayo kasih clue. Ada Tanjungnya. Ya, betul, ada Tanjungnya. Tanjung Pinang. Nah, kan salah. Yang Salah. diingat siapa coba, ayo. Soalnya kalau Tanjung Priok kan di Jakarta. Ini bukan Tanjung Priok. Tanjung salah Priok ingat, Sal. bukan kota. Hah? Pelabuhan itu. Tanjung Priok kan bukan kota. Pelabuhan itu pelabuhan. Banyak Axel. jalan-jalan, so. Nyerah. Oke, nyerah ya, skip dulu. Nah, ini Axel ditahan ya, jadi belum ada bisa jawab, jadi Axel boleh inilah ya, merayu di direct chat gitu ya, direct message, Ivy di mana gitu kan. Oke. Sekarang kita pilih siapa lagi, Kak David?
Masih di mute. Masih mute. Kita coba Octavia lah ya. Oke. Octavia. Oh, Nel deh, Nel, untuk menjawab Octavia. Nel, tadi udah bisa belum ini open mic dan kamera? Oke, mungkin ini ya, hanya baru mendengar saja, mungkin karena lagi di jalan, Kak David, boleh diganti? Iya. Oh, bisa? Oke. Maaf, Nah, karena ada tadi kabar pelayanan, jadi maaf. ya. Tadi ada mendengar nggak teman-teman lagi kenalan? Yang pertama itu Kak siapa tuh? Oh enggak, maksudnya tadi kan ada Octavia kenalan. Nah, ini Nel menjawab Octavia, lahir di mana, terus juga kuliah di mana, tanggal berapa lahirnya. Bisa jawab enggak? Oh, baik. Saya dulu yang perkenalkan diri nih. Mau kenalan diri dulu boleh, nanti baru jawab si Octavia ya. Oh, begitu. Oke. Ya, saya dari Poso, tepatnya Desa Pada, di pelosok ya. Masih jauh juga dari Poso. Tapi ya, tidak dikatakan dari daerah Poso. Jadi sekarang saya tinggal di Palu untuk menuntut ilmu di STT Martulia Palu, jurusan kependetaan. Jadi nama lengkap saya Nelisbeth Margi Batewa. Oke. Ya, kelahiran 1993, usia saya 28 tahun. Oke, terima kasih. Oke, sekarang jawab. Tadi dengar Octavia perkenalan diri enggak? Sepertinya belum ya? Belum. Oke, berarti Kak David di skip aja dulu, boleh ganti orang. Oh, dia jaringannya nih, low ya. Oke, baik. Mungkin saya wakili ya, ini Kak David, Hank. Oke, saya minta tolong kepada ini. Boleh ditanya-tanya, terus nanti. Aduh. Oke, kalau gitu saya minta deh kepada Octavia untuk menjawab Kak Maria. Tadi belum dengar kok. Oh, belum dengar ya? Oh, tadi terlambat ya. Oke, kalau gitu Kak Maria yang jawab Octavia. Tadi Octavia lahirnya di Jakarta 12 Oktober bukan ya, tahun 2000. Kuliahnya di BINUS Kemanggisan, angkatan 2018, jurusan audit. Benar nggak ya? Tempat lahirnya salah sih. Oh, salah ya? Di mana ya? Di mana? Di mana tuh si Lady tahu tuh? Hah? Ini ada Tanjungnya juga nih, tapi bukan Tanjung Priok. Oh, ada Tanjungnya, Tanjung Pandan. Oke, thank you ya. Jadi Maria salah satu. Kalau Axel masih salah banyak. Enggak, maaf, canda. Oke, lanjut kita ya. Minta tolong kepada, ini kita tes nih kepada kakaknya ya. Kak Evi menjawab Farel dengan lengkap. Waduh, susah ini. Ini saya tadi nggak fokus, kecatet lagi. Farel, mau dijawab apa? Iya, nama semuanya tadi, tempat tanggal lahir. Nama seperti yang ada tertulis di situ, nggak usah baca ya. Bisa baca sendiri. Ada 2201775 884 NIM-nya. Oke, lahir. Aduh, saya lupa. Saya cuma ingat jamnya jam 5 ya. saya cuma ingat jamnya jam 5. Tahun 99 ya. Itu aja sih. Bener ya?
Oke, benar ya. Oke. Ada yang mau lengkapi jawaban Kak Evi? Siapa yang mau coba? Lahir di Kediri. Aku. Axel. Oh, Axel ya. dan Kak Lady, ayo berebut. Ini apa saya yang paling tahu? Hari Kamis. Hari Kamis, tanggalnya 16 Desember. Dan 9. Iya, benar-benar. Di Kediri. Oh, jam 9. Oke, ya. Jadi silakan Farel kirimkan OVO ke Axel ya. Oke, Iya, boleh. silakan. Kirimkan nomor OVO biar ditransfer sama Excel maksudnya. Ya, thank you ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi kepada nih ya. Kita tes lagi kakaknya ya. Kak Samuel menjawab Jerry. Wah, aku aja belum masuk. Oh, tadi belum masuk. Masuk udah Mari ya. Udah tebak aja kok. kok. Tebak aja kok. Masa sih? Siapa tahu benar kan? Aku Yang di Papua. mulainya Pura-pura lupa. Lupa Tebak aja kok, gak apa-apa. Iya. Aku ingatnya cuma Mari ya mulainya. Oh iya ya. Oke. Iya. Kalau Kita tes nih ya kepada sekarang Farel ya. Farel coba jawab Jerry, Farel. Jawab siapa tadi? Jerry. Kalau Kak Jerry lahir di namanya Jerry Tambuni, terus lahir di Papua, terus tinggallah nggak salah di Papua juga, terus kuliahnya di Surya University, kalau nggak salah jurusan pendidikan atau perguruan matematika lah pokoknya. Oke. Tanggal lahir 20 Maret, tahunnya lupa. Oke, bagaimana Jerry? Menurut kamu salah atau benar? Ya, sudah benar. Oh, sudah benar. Ya, sudah benar. Tapi ini 1999. Oh, tahunnya 99. Ya. Bisa ingat sih. Catat ya, Farel. Enggak lah, kan udah kenalan harus diingat. Masa nggak bisa nih. Oke, ini contoh terbaik. Oke, nanti dapat OVO dari Kak Samuel ya. Oke, sekarang kita minta tolong nih ya kepada kepada siapa ya? Siapa? Octavia menjawab Herlin. Tadi udah masuk belum? Udah ya? Siapa kok? Oh, belum ya. Oke, cuma baik. dengar yang Ko David, Ko Evi, sama yang Kak Nel. Oke, baik, puji Tuhan. Kalau gitu boleh deh Octavia jawab Evi karena tadi Axel belum bisa jawab ya. 26 September 1995, Tanjung Balai Karimun, Binus Aso, jurusan Automotive and Robotic Engineering, angkat B 2018 ya. Bener nggak Evi? Gila. Benar sekali. Salut. Mantap. Oke, mantap ya. Jadi karena ada Tanjung, sama-sama Tanjung mungkin ya. Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang siapa nih? Tadi karena saya kenalan pertama ya. Oke. Nah, sebenarnya saya lupa semua. Semua yang tadi. David aja saya lupa. Ya, Kamarnya ingat dong, Kak. Ya, kamarnya pasti inget dong. Ya, ini nggak bisa dilupain. Oke. Siapa yang belum Kak David tadi ya? Herlin belum menjawab ya, Herlin ya? Herlin belum jawab kayaknya. Oke, Herlin yang kamu ingat siapa? Yang tadi kamu dengar?
Tes. Oke. Nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya kepada Jerry deh. Jerry, coba masih ingat nggak saya? Aduh, belum hafal tadi. Oh, belum hafal. Oke, yang kamu ingat siapa di sini? Tadi saya tidak sempat dengar main, Kak. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, jadi sekarang kita tes ya. Tes Kak Lady menjawab. Siapa David? Menjawab Nel. Oke, silakan. Nel aslinya dari Poso. Desa apa? Badak ya kalau nggak salah. Iya. Terus lahirnya tahun 93. Iya. Tapi tanggalnya lupa. Terus sekarang Kan tadi. kenapa? Tidak kusebutkan. Oh, aman saja. Terus Mantap, sekarang mantap. lagi kuliah STT, Iya. ambil jurusan kependetaan. Oke. Yeay. Thank you. Oke, berarti lulus ya. Nah, puji Tuhan. Jadi mungkin kita mengucap syukur ya bisa saling kenal, saling ingat. Nah, ya betul Kak David ya. Betul. Nah, jadi apa nih makna daripada perkenalan ini menurut Kak David? Kalau bagi aku sih makna perkenalan ini ya, kalau ada pepatah bilang kan tak kenal maka sayang ya. Jadi pertama ya satu kita membuka diri kita, ya kan? Kemudian lingkungan kita. Jadi ya kita semakin mulai dari perkenalan ini ya kita bisa memperhatikan teman-teman di sekitar kita atau teman-teman yang ada di lingkungan kita. Ya, kenalan ini sebenarnya sangat ya. Kalau bagi aku. Halo? Ya. Oke. Putus ya? Ya, tadi sempat putus-putus. Mungkin boleh diulangi beberapa partnya. Udah macet lagi. Oke. Ya inilah ya, teman-teman, dalam kondisi online gini, kita tidak bisa menghindari namanya sinyal jaringan yang tidak bersahabat. Ya, tapi melalui sinyal dan jaringan tidak bersahabat ini, semoga juga bisa mempererat hubungan kita ya. Mungkin tadi ada yang dengarnya, aduh putus-putus lahir di mana, sampai namanya ingat-ingat, diulang-ulang lagi ya kan dia dari mana asalnya gitu ya. Nah, jadi moga tadi Kak David juga udah bilang, yang pertama tak kenal maka tak sayang, yang kita saling mengenal, saling menguatkan. Jadi mengucap syukur pada Tuhan ya dalam kondisi pandemi ini yang tidak kunjung usai, tapi kita ya mengucap syukur masih bisa saling menguatkan ya. Tadi kita juga ada senang ya, saling bersukacita bersama, saling menguatkan. Oke, jadi oleh karena itu kita sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman di Kefas ya. Jadi semoga melalui ini, wadah ini, kita bisa jadi berkat ya, juga membawa teman-teman kita yang lain diberkati. Oke, Kak David, ada tambahan dari Kakak David? Ya. Oke deh, mungkin perkenalannya sampai sini aja ya. Semoga ya ini nggak menjadi akhir, tapi juga bisa semakin kenal ya dengan satu dengan yang lainnya. Kita semakin mengenal. Ya mungkin nanti kan udah hafal ya, udah hafal tanggal lahirnya ya. Mungkin nanti kalau ulang tahun boleh diucapin ya. Bentar.
Oke, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya ya, sesi sharing ya. Mungkin silakan bisa sharing pengalaman, bisa sharing kesulitan apapun yang kalian hadapi selama perkuliahan, atau pengalaman apa yang kalian dapatkan dari kuliah, ya kan? Mungkin tujuan kalian di perkuliahan itu udah tercapai belum? Atau kalian tuh merasa, oh kayaknya saya salah jurusan nih, saya di sini kuliah ngapain ya? Nah, atau ada yang berpikir begitu ya kan, boleh di-sharingkan juga. Karena saya juga dulu berpikir gitu ya, saya sering sempat, wah apa saya salah jurusan nih, tapi udah semester 3, udah tanggung ya kan. Ya udahlah, mau nggak mau dilanjutin ya kan. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman kayak saya juga, ya boleh di-sharingkan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai duluan, boleh. Oke, siapa yang mau mulai? Suara saya kedengeran nggak ya tadi ya? Dengar, bagus banget. Saya Oh, Yos Groban. Oke. Kira putus-putus. Oke. Gimana kalau kita tunjuk aja ke David? Boleh, kita tunjuk aja ya. Kalau gitu kita pilih Farel duluan kali ya. Udah mencium bau-bau. Silakan. Iya. Karena dia aku udah kenalan. Kalau aku dari BINUS, cuma selama perkuliahan ini kan semua kan dijalaninnya online gitu kan. Terus dari mulai tahun 2021 ini aku nggak ada aktivitas di kuliah gitu, kecuali aktivitas organisasi doang gitu. Jadinya kalau untuk pembelajaran di kuliah itu belum ada gitu. Tapi cuma sekarang aku lagi menjalani program kalau di BINUS namanya 3+1, jadi satu tahun kita magang gitu. Kalau kesulitan sih paling dulu tuh aku merasa susah ngatur jadwal gitu. Tapi semenjak aku masuk ke selama magang itu kan udah kerja kan, jadinya kita punya tim apa segala macam gitu. Jadinya mewajibkan aku untuk selalu atur jadwal gitu. Dan ternyata atur jadwal tuh penting gitu menurut aku, supaya jadwal kita tuh nanti nggak saling bentrok satu sama lain gitulah. Jadi dia sudah termanage gitu, kapan harus ngurus perkuliahan, kapan harus ngurus magang, kapan harus Bible for you gitu kan, kalau tiap malam gitu ada Bible for you. Paling kalau untuk schedule sih itu menurut aku penting. Tapi kalau untuk kesulitan selama magang sih sama kesulitan selama kuliah tuh beda gitu ya. Mungkin karena selama magang ini kita kerja sama orang gitu kan, jadi tuntutannya tuh jadi lebih besar gitu. Kalau kuliah mau kita nggak buat tugas kan nilai kita kalau jelek ya tanggung jawab tanggungan kita sendiri gitu, siapa suruh nggak buat tugas. Tapi kalau misalnya selama magang sih ya mau nggak mau gitu, capek meskipun capek tapi kalau belum kelar ya harus dihajar terus sampai kelar gitu pokoknya. Terus apalagi kok aku bingung ada mungkin gimana kamu menghadapi tadi situasi namanya tertekan atau ya jadwalnya nggak nentu gitu, maksudnya apa yang menjadi jalan keluar kamu begitu? Kalau mengalami jadwal bentrok, biasanya jalan keluarku tuh misalnya ini udah bener-bener bentrok gitu ya, misalnya dia bentrok dulu deh gitu. Terus biasanya aku minta ini bisa diubah nggak gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang memungkinkan untuk mengubah jadwal gitu. Tapi kalau nggak bisa diubah jadwal emang barengan, biasanya aku lihat yang paling prioritas dulu jadwalnya, mana yang harus aku lakukan gitu. Kalau misalnya ada yang satu lebih penting, ya bisa aku lakuin yang lebih penting dulu. Kalau misalnya jadwalnya emang nggak bisa dirubah,
dan jamnya tuh barengan kayak gitu. Tapi sejauh ini sih belum pernah ya sampai 2 gitu, sampai harus ngerelain satunya. Biasanya sih aku minta reschedule gitu kalau untuk masalah jadwal. Oke. Tuhan, thank you. Pak Farel. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat Farel sebelum lanjut ke teman-teman yang lain. Kenapa Farel tertarik sama jurusan yang kamu ambil ini? Sebenarnya nggak tertarik sih, itu ada mama tuh di depan. Sebenarnya jurusan SI ini kan ada IT-nya juga, jurusan SI ini kan ada IT-nya juga, ada bisnisnya juga kan. Nah dulu tuh mama tuh nyuruhnya tuh udah masuk IT aja gitu, tapi menurut aku IT itu terlalu berat bagi aku, jadi aku nggak sanggup gitu. Jadi adalah satu jurusan yang namanya SI, yang setengah IT, setengah bisnis gitu. Jadi kayak masih imbang gitu lah. Kira-kira aku coba masuk sana gitu. Awal-awal sih emang aku sempat merasa, aduh kayak salah jurusan nih. Kok aku belajarnya coding mulu ya sampai aku mau muntah belajar coding terus. Terus sempat juga IP aku tuh Dukom, jadi anak Dukom. Tapi sekarang udah 3, sih. Gitu. Dulu sempat 2, gitu. Sedih gitu. Pasti kan kayak aduh kecewa gitu 2, tapi dari 2, itu aku jadi termotivasi gitu sampai sekarang puji Tuhan IP ku di atas 3,5. Amin. Tapi ya itu sempat merasa salah jurusan kenapa pilih SI, tapi kalau dijalanin aja sih enjoy aja sih, meskipun kadang ada beratnya, tapi aku percaya sih pasti kayak kelar aja lah gitu. Lagian kalau misalnya kita berhenti di tengah jalan kan kalau mau ngulang juga ngulang kemana, kasihan duitnya. Akhirnya karena lagi setahun, jadi ya udah kelarin aja gitu lagi sedikit. Oke, mantap. Nyesel nggak? Apa? Menyesal nggak? Kalau awal-awal sih aku nyesel gitu, iya dulu temanku yang bisnis enak banget bikin gini. Tapi setelah udah jalan ini udah 3 tahun gitu, ternyata pelajarannya mereka tuh juga nggak segampang yang aku kira gitu. Mereka juga ada porsinya masing-masing kayak tiap jurusan. Menurut aku tiap jurusan tuh ada stresnya masing-masing gitu. Jadinya kalau nyesel sih biasa aja. udah terlanjur nyebur, bahas aja sekalian. Oke, mantap. Berarti kesimpulannya tetap menyesal. Gitu kah? Nah ini juga salah satu struggle aku nanti gitu kan. Karena aku kan lagi lihat-lihat apa sih penjurusan untuk S2 nih gitu. Terus kalau mau nyambung pasti kita S2-nya pilih yang SI kan. Tapi aku nggak mau terjun ke sana lagi gitu. Jadi kalau bilang nyesel sih dikit kali ya. Oh dikit, berapa persen? 40%. Wah itu banyak itu. Iya setidaknya nggak setengah sih. Oh ada rencana mau S2 setelah ini? Iya ada. Nggak ada FTT? Nggak usah. Oke, thank you. Thank you, Farel. Welcome, Darlin ya. Welcome, Stefani. Selamat datang di Kefas. Mungkin kalau boleh dipersilakan untuk perkenalan ya, karena yang lain tadi sudah perkenalan. Kalau tidak berhalangan juga boleh open kamera. Oke. Ya, halo semua, aku Darlin. Aku kuliah di Prasmul, itu di BSD di Tangerang Selatan, tapi sekarang di Surabaya, karena memang asal Surabaya. Ya, jadi salam kenal, halo semua. Oke. TTL-nya belum? Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Surabaya, 7 Maret 2000. Nah. Oke, puji Tuhan. Thank you. Hitung umurnya gampang ya, tahun 2000. Iya. Benar juga. Benar juga. Oke, kita lanjut ya. Stefani, adakah di sana? Iya, halo semuanya. Halo. Nama aku Stefani. Sorry, tadi sebut apa aja ya? Nama, tempat tanggal lahir, lalu kuliah di mana? Oh ya, oke. Nama aku Stefani. Kuliahnya sama barengan sama Darlin di Prasetya Mulia di BSD. Tapi sekarang tinggal di Jakarta.
Terus tanggal lahir Jakarta 20 Desember 2000. Oke. Wah, berdekatan sama Farel nih. Karena ada teman Murel. Oke, enggak. Ya, sama-sama Desember ya. Oke. Terima kasih Darlene dan Stefani sudah hadir. Mungkin tadi habis Farel, kita kasih ke siapa ya, Kak David yang mau? Ada yang pengalamannya sama nggak kayak Farel? Menyesal gitu. Bukan menyesal. Menyesalnya 40%. Apa? Ngambil jurusan tapi nggak yang dipengenin gitu kan. Ada nggak? Ada nggak yang? Oh iya, silakan. Masih berlaku nggak ini buat udah lulus? Berlaku. Oh, berlaku. Silakan. Kalau cerita dari ini cerita singkat aja sih, dulu kan pas SMA tuh tiba-tiba pengen banget masuk negeri kan. Nah, jadi itu melakukan segala macam cara supaya bisa masuk negeri. Salah satunya masuk ke beasiswa gereja. Terus akhirnya di beasiswa gereja itu dilesin GO. Nah, itu free. Terus pas lagi konseling pemilihan jurusan itu, saya tuh ngotot mau ngambil teknologi pangan. Soalnya saya punya pemikiran, kalau seandainya suatu saat nanti ada kesusahan besar, saya mau bantu kalau misalnya kasih makanan. Terus habis itu saya doa sama Tuhan, pokoknya kan saya maunya teknologi pangan gitu. Nah, terus tapi ternyata nilai TO saya tuh nggak nyampe, karena teknologi pangan itu biasanya kalau orang yang nggak lulus kedokteran, dia biasa pilih ahli gizi. Kalau ahli gizi nggak lulus, biasa dia pilih teknologi pangan. Jadi peminatnya banyak, dan itu di kampus-kampus yang besar-besar, contohnya kayak UNPAD, UB, dan lain-lain lah. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama student counselor-nya, dibilang saya boleh ambil teknologi pangan di satu universitas aja. Sisanya 2 yang lainnya itu harus milih di tempat lain. Terus saya doa nih sama Tuhan, aduh Tuhan jurusan apa gitu. Terus tiba-tiba muncullah UNER. Nah, tapi saya nggak suka jurusan yang basic kayak misalnya kimia, matematika, fisika gitu. Karena bagi saya itu udah dipelajarin pas kita sekolah gitu kan, udah ketemu terus, jadi udah bosen. Ya udahlah, akhirnya ada teknik lingkungan, itu pernah dengar presentasinya kan. Ya udahlah, akhirnya pilihlah jurusan itu. Nah, terus yang ketiga saya pilih agribisnis di UPN. Terus, pas hari, akhirnya kan nunggu nih, ujian dulu. Di pas ujian itu, saya cuma kerjain TPA itu 51 soal, terus yang per mata pelajarannya itu totalnya saya cuma kerjain 9. Jadi semuanya itu saya cuma kerjain 60 soal, karena waktu itu kalau benar plus 4, kalau salah minus 1. Jadi prinsip saya ada yang penting jawab dikit tapi benar gitu kan. Terus saya lihat ya sebelah saya isinya penuh semua kan. Jadi saya, aduh ini Tuhan gimana nih, lulus apa enggak. Nah, selesai ujian, saya tutup soalnya, saya nggak mau lihat, terus saya doa, udahlah Tuhan, saya pokoknya percaya aja sama Tuhan. Nah, akhirnya nunggu sebulan dengan deg-degan kan. Terus akhirnya pas pengumuman, saya keterima. Tapi keterimanya di UNER dengan jurusan yang ibaratnya saya kecemplung. Nah, terus satu sisi saya mau senang karena lulus di negeri, tapi satu sisi lagi saya sedih nggak di jurusan dan universitas yang saya mau. Nah, akhirnya awal-awal ospek itu saya benar-benar teter dengan pertanyaan. Jadi pokoknya setiap kelas saya selalu angkat tangan. Ini gunanya apa kita belajar ini, Bu? Gunanya apa kita masuk jurusan ini, Bu? Nanti kita kerja bakalan jadi apa? Pokoknya saya teter terus. Terus setelah berjalannya waktu, Tuhan kasih jawaban sih, kalau misalnya memang jurusan ini itu juga berguna buat banyak orang. Kalau misalnya nggak ada pengolahan air bersih, kita mandi semua pakai air bersama dengan sampah. Terus banyak manfaat-manfaat lainnya. Nah, tapi tetap aja selama menjalani kuliah itu pasti ada perasaan salah jurusan. Karena yang kemarin saya bilang, saya tuh agak gaptek, jadi kalau software tuh agak susah ya. Nah, cuman ini masih merasa agak galau juga nih, karena kan sekarang belum terjun ke dunia pekerjaan, belum tahu nantinya tuh mau jadi apa, terus mau kerjanya maksudnya
kan banyak nih pekerjaannya, bidangnya banyak, jadi mau pilih yang di mana itu juga kayak masih bingung gitu. Nah tapi yang satu yang saya percaya sih, maksudnya pasti ini dari Tuhan, dan Tuhan pasti juga akan memberikan yang terbaik. Amin. Wah, kalau gitu saya ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita buang baterai nih, baterai kan di belakang itu kan ada label, nggak boleh buang di tong sampah. Itu gimana tuh buangnya? Itu sebenarnya ada satu tempat lagi, harusnya tong sampah itu kan ada anorganik, ada organik kan. Nah, ada lagi namanya sampah B3, limbah berbahaya dan beracun. Satu lagi apa B-nya gitu, saya lupa. Nah, ya ujian, ingat-ingatnya gini. Terus, bahan berbahaya dan beracun ya. Ya, bahan berbahaya dan beracun. Nah, B3 itu nanti dibuangnya ke sana. Jadi emang nggak boleh dicampurkan dengan sampah-sampah lain. Tapi kan kita seringnya ngasal. Terus sebenarnya masker itu juga nggak boleh dibuang di tong sampah biasa. Harus dibuang di tong sampah buat limbah khusus rumah sakit atau B3 gitu. Nah, berarti selama ini saya salah dong. Salah, betul. Saya juga. Terus gimana dong? Nggak ada hitungnya tong sampahnya? Iya sih, itu memang biasanya perusahaan-perusahaan gede aja yang ada ininya, pengolahan limbah B3-nya. Oh iya, Aku malah baru tahu kalau baterai itu dibuang. Oh ya, jangan-jangan masih dijemur ya? Kayak ini. Biasanya zaman baterai kan dulu. diisi ulang nggak sih? Tergantung baterainya apa. Ini kalau baterai charger handphone ya. Baterai jam soalnya. Baterai jam yang bentuknya tabung itu kan? Iya. Iya, mamaku punya isi ulangnya. Aku kira itu ya? diisi ulang. Gimana cara ngisi ulangnya? Pakai aki? Enggak, kayak dimasukin aja. Habis itu ntar ada chargernya kan? Iya, chargernya ada. Oh, saya baru tahu. Tapi itu nggak semua baterai sih, itu baterai yang bisa dicas aja sih. Oke deh, selanjutnya kita boleh ya, siapa lagi yang mau sharing? Mungkin ada satu atau dua orang lagi ya, bisa sharing ya. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan firman dari Ko Samuel Edwin. Dari Kak Samuel. Aku deh. Aku juga punya pengalaman yang sama, yang mikir salah jurusan gitu ya. Nah tapi aku tuh mikirnya mulai dari semester 3 sampai sekarang aku juga masih mikir begitu deh. Jadi ya aku masih mikir kayak, kok aku masuk jurusan ini sih gitu kan. Padahal dulu tuh waktu SMA kayak yang pengen sendiri gitu masuk ke science kan, ke IPA. Dulu aku sekolah di BINUS International School tuh, di BSD. Nah, habis itu karena aku nggak masuk jurusan IPA, jadi aku keluar pas 12-nya. Aku ke homeschool biar bisa dapat IPA gitu. Nah, waktu itu tuh juga udah ada banyak kayak orang-orang di sekitar tuh yang emang dari SGU sih dulu kan. Ada nih, contohnya Kosem nih. Habis Kosem, ya dulu aku les sama Kosem kan, waktu SMP. Nah, habis itu ada lagi temennya Kosem tuh. Nah, dia juga di mekatronik ya. Nah, aku sampai, ya total aku 3 kali aku les sama murid SGU yang mekatronik gitu. Nah, jadi aku udah kayak ke ya pengennya juga ke situ gitu. Nah, karena aku pikirnya aku suka otomotif kan, aku suka mobil gitu. Nah, jadi dulu aku hampir pilih otomotif engineering tuh. Cuman kayak mekatronik tuh lebih luas jangkauannya, skopnya tuh lebih gede karena dia ada elektriknya juga gitu kan. Kalau otomotif teknik mesin gitu kan, hanya di mesin doang gitu. Nggak dapat elektroniknya gitu. Nah, udah gitu, udah mulai semester 1-2 nggak apa-apa, nilainya masih aman-aman. Agak jelek-jelek, cuman ya masih oke lah gitu. Belum merasa beban banget, karena semester awal. Mulai semester 3 ke atas tuh baru kayaknya kok bebannya berat ya. Gitu. Kayak
apalagi aku orangnya agak santai-santai kan, nggak yang kayak giat-giat banget gitu, rajin-rajin amat gitu kan. Apa nih? Ya udah deh. Oke, ya aku orangnya nggak rajin amat, jadi ketemu pelajaran yang susah gitu kan, atau dosennya yang nggak mau apa ya, ada yang tuh nggak mau ngajarkan. Ada sih dosen yang masih mau ngajarin kayak kalau kita tanya gitu. Cuman ada juga tuh yang kamu belajar sendiri gitu, baca sendiri gitu kan. Nah, kalau kayak aku gini, aku orangnya nggak bisa digituin. Kayak masih agak susah gitu loh belajar sendiri tuh, ya kan. Habis itu, nah ya mulai dari situ aku kayak, wah susah amat ini, apalagi ada project-project. Aku orangnya bukan orang yang suka otak-atik soalnya. Nah, ada tuh temanku yang suka otak-atik, dia nggak apa-apa gitu kalau ada project. Kalau aku kan ya kayak asing lah, baru gitu. Udah gitu bikin project ya susah jadi jatuhnya gitu. Ya gitu. Oke, thank you Sel. Memang susah sih ya jurusan mekatronik ya. Oke deh, selanjutnya siapa lagi yang mau? Silakan, siapapun ya boleh ya untuk sharing. Oke, aku boleh deh. Aku juga Oke, boleh mirip-mirip boleh. sih. Fun fact, aku ini jurusannya teknik pangan. Fun fact, aku teknik pangan di Prasmul. Terus nggak tahu, jujur kalau ditanya kenapa dulu pilih teknik pangan, itu bukan karena suka tertarik dengan teknik pangan gitu dulu, karena ada koko yang kuliah di Prasmul juga. Jadi pikirnya ngikut aja biar bisa bareng gitu kan, ada temennya. Tapi waktu pilih jurusan tuh nggak benar-benar selektif gitu, karena aku dulu cita-citanya tuh jadi dokter. Jadi tapi kalau masuk ke dokteran kayak ada ada saudara yang masuk dokter itu lama, terus mahal, harus spesialis, repot dan lain sebagainya gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah cari yang lain, yang aku sukanya yang kayak IPA juga, sama kayak Pak Axel tadi suka science kan, sebenarnya lumayan suka science. Nah, tapi ya itu nggak tahu tiba-tiba udah masuk aja di teknik pangan. Terus menyesalnya tuh bukan karena karena susah gitu, enggak, tapi karena nanti habis ini mau dipakai buat apa gitu. Aku nggak ada interest buat kerja di pabrik, di industri juga nggak suka. Iya, ya kayak gitu, kayak inovasi cara bikin es krim apel benar. Terus misalnya kemasan makanan tuh bisa tahan lama tuh gimana caranya gitu-gitu, bisa ada sensornya dan lain sebagainya ya gitu-gitu kan. Dengan makan makanan nggak sehat, itu mah nggak bisa kok Evi, itu mah harus olahraga yang banyak lah kalau makan makanan yang nggak sehat tapi bisa sehat. Nah itu harus diimbangin lah. Nah ya gitu, jadi aku semacam menyesalnya itu karena aku nggak ada passion kerja di industri, terus bikin bisnis kayak kafe dan lain sebagainya juga aku nggak suka. Masak pun aku nggak suka, nggak ada tertarik sama sekali masak, baking, apapun itu, ke dapur gitu aku jujur nggak tertarik gitu kan. Jadi bingung kenapa masuk teknik pangan, pelajarannya sih bisa ngikutin dan nilainya juga cukup bagus gitu, tapi ya gitulah, kayak merasa habis lulus kuliah ilmunya mau dipakai untuk apa gitu aja sih. Tapi sekarang ambil hikmahnya itu di ini aja sih, at least ilmunya bakal berguna untuk aku sendiri gitu. Yang penting nanti kalau lulus ya aku tahu gimana cara jaga makananku, jaga makanan keluargaku, untuk orang-orang sekitarku lah, walaupun nggak dipakai di ilmu. Ya semua ada hikmahnya, betul. Jadi begitulah, jadi dijalani aja sih sekarang. Gitu. Cuman kayaknya teknologi pangan susah ya, Lin. Soalnya aku kan dulu pelayanan di Unika kan, Unika Semarang. Terus memang di situ tuh jurusan teknik pangan itu banyak banget yang ambil, karena yang bagus tuh di sana tuh itu. Tapi pas aku dengar-dengar dari mereka kan, aku kan ketemu kan, kenalan-kenalan juga, mereka tuh bisa sampai 6 tahun, 7 tahun, terus kayaknya tuh susah banget ngerjainnya tuh. Emang beneran susah banget ya? Apa memang tergantung passion-nya juga kali?
Kalau susah banget, enggak ya. Setauku teman-temanku yang teknik pangan di univ lain pun juga nggak sampai bertahun-tahun gitu sih. Mungkin apa ya, karena mendalami kimia tuh mendalami sekali, terus pokoknya banyak yang didalamin gitu, mungkin itu ya bagi orang-orang yang nggak suka gitu ya mungkin akan susah ya. Tapi apa ya, atau enggak karena di univku kan Prasmul kan campur bisnis-bisnis gitu kan, jadi semuanya ada bisnisnya. Di semester kemarin berapa ya, 5 sama 6 itu bahkan disuruh bikin produk sendiri, suruh jualan gitu. Ya gitu sih, jadi nggak 100% food tech juga sih kalau aku bilang. Masih ada bisnisnya juga. Makanya mungkin masih lebih gampang gitu sih kalau aku. Oh iya, Kopmi. Ada teknik sandang dan papan. Waduh, boleh itu. Teknik sandang kan fashion design atau kain ya, tekstil, nggak tahu deh. Teknik papan, sipil nggak sih? Bukan ya? Konstruksi. Ya, sekarang semua macam jurusan ada deh kayaknya. Oke, ini Davidnya mana nih? Oh, Davidnya hilang. Saya selalu ditinggal sama David. Waduh, gawat ini David. Waduh, nih kalau LDR nggak bisa nih sama David. Oke, udah balik. Silakan balik ke David. Oke. Ya, karena waktu ya, kita sudah nggak terasa. Kalau kita Ini harus ada yang kuliah jurusan Zoom nih, ya, yang ngurusin gimana supaya nggak putus-putus dan nanti jam setengah. Ya, gimana Kak David? Nggak dengar. Nggak tahu nih dia ngomong. Hanya orang berindo yang ngerti kayaknya. Ya, dia keluar. Oke. Ya, jadi saya kembali sendirian. Kasih sama kalian ya, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, tadi ada Farel, juga ada Kak Lady ya, terus Axel, terus Darlin ya, yang kebagian sharing pengalamannya, juga kesaksiannya bagaimana bukan menyesal tadi, bagaimana menghadapi penyesalan yang dialami ya. Jadi Farel tetap semangat, Kak Lady kayaknya udah bisa melewati ya, karena udah lewat. Tinggal Axel sama Darlin ya, terus berjuang, semangat, kalian tidak sendirian. Di sini banyak teman-teman juga yang sama-sama menyesal awalnya, tapi kita lalui bersama gitu ya. Oke, Kak David, sudah aman? Aman. Oke. Ya, mungkin ya sudah dikatakan ya sama Korea, mungkin ada yang nyesel, mungkin ada yang cocok. Tapi ya kita perlu sadar satu hal ya, bahwa kita tuh di jurusan kita tuh ya karena sudah ditetapkan Tuhan kita di sana ya. Ya mungkin satu sisi ada kehendak bebas kita ya kan, kita bisa memilih jurusan ini, jurusan itu. Ya kita semua yang pilih, tapi tanpa kita sadari sebenarnya pilihan kita itu juga adalah kehendak Tuhan gitu. Jadi ada kedaulatan Tuhan di mana kita ditempatkan itu ya kan. Ya, saya pun merasa ya sampai selesai kuliah gitu, bahwa ya ada gunanya juga saya ditetapkan Tuhan di sini. Ya, siapa tahu kita juga semua ditetapkan di mana kita berkuliah itu ya supaya kita menjadi berkat ya bagi teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan ya oleh Kak Samuel untuk memberikan kita sedikit firman. Oke, kan. Sorry, ini kerjaan ini. Oke. Aku mau gambar ya, sambil gambar kali ya. Sorry. Jadi aku mau kasih tahu Tuhan itu juga
apa ya, Tuhan itu juga unik sih. Ya, setiap kan kita, kenapa kita pilih jurusan bisa salah gitu kan. Ada, kalau aku bilang itu, nanti aku simpulin mungkin karena memang kita not good enough gitu. Atau dari pengalaman Lady kan, she don't deserve gitu. Dia nggak layak untuk berada di situ karena nilainya kurang, ya kan. Ya, nggak tahu mungkin effortnya atau mungkin memang Tuhan berkehendak lain, ya kan. Ya, atau mungkin kita belum punya tujuan yang jelas gitu. Kadang kita sendiri masih nggak tahu, ya kan. Kita hidup kita jelas nggak sih gitu. Ya, oke. Tuhan sendiri ya, aku kasih tahu. Ini kan Tuhan nih. Ya. Tuhan dia sendiri ya di dalam rencananya itu dia pasti namanya satu tujuan. Jadi kita itu perlu tahu ya, kalau sebenarnya cocok untuk anak SMA nih. Kalau kita yang kuliah ya udah terlanjur nyemplung, terjebur ya udah basah sekalian dah. Yang kata Farel, ya kan. Nah, Tuhan kan punya satu tujuan kan. Tujuan dia kan mau menjadikan manusia kan sama kayak dia kan. Ini kan di Kejadian 1 ayat 26, ya kan. Nah, tapi ternyata tidak berjalan semulus itu gitu ya. Ternyata tidak berjalan semulus itu. Dia ciptain manusia nih, kan. Nah, terus di Kejadian pasal 3, manusia jatuh. Tadinya Tuhan mau jalannya mulus, manusia jatuh, ya kan. Manusia jatuh. Nah, apakah tujuan dia tidak berhasil? Terus apakah Tuhan itu pasrah? Kan enggak juga gitu kan ya. Nah, Tuhan itu selalu punya cara, ya kan. Manusia jatuh, manusia berdosa, ya kan. Nggak layak di hadapan Tuhan, ya kan. Terus habis itu gimana dong caranya Tuhan? Ya, caranya Tuhan dia sendiri, ya kan, dia sendiri nih untuk mencapai tujuannya dia sendiri jadi manusia, ya kan, jadi penyelamat, ya kan. Kirim manusia mati di atas kayu salib, ya kan. Naik di atas salib, terus mati, ya kan, terus bangkit dan terangkat, ya kan. Nah, ketika dia terangkat, yaitu menciptakan roh dalam diri manusia, dia masuk ke dalam diri manusia. Tadi manusia yang isinya dosa, ya sekarang di dalam dirinya ada unsur Allah, isinya ada diri Allah. Supaya apa? Karena Tuhan tahu kalau manusia dibiarin sendiri, ini udah pertama aja udah jatuh. Kalau dibiarin lagi bisa makin jatuh kali, ya kan. Nah, Tuhan menyelamatkan, oke. Ya, setelah dia menebus, Tuhan ini layak di hadapan Allah, dia memberikan dirinya ke dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya manusia ini bisa sempurna kayak dia. Supaya balik on track gitu kan. Balik ke on track sesuai dengan tujuan dia ini. Kan sesuai tujuan dia bisa terpenuhi. Nah, pengalaman kita tadi sebenarnya ada bagusnya sih. Mungkin yang udah lulus, yang udah ngalamin baru bisa sharing pengalaman. Oh, ya dia nggak menyesal ya. Atau ternyata jurusan ini ada hikmahnya juga gitu. Kayak contoh ya pengalaman Lady kan. Dia mau jurusan teknik pangan. Kenapa? Karena dia mau membantu banyak orang. Ya kan? Ya tujuan dia kan bukan aku mau create makanan. Tujuan dia adalah mau membantu banyak orang kan, membantu orang. Nah, ini kan tujuannya. Nah, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirin, ya kan. Ternyata setelah dia kuliah jurusan teknik lingkungan, dia bisa bantu orang juga gitu loh. Cuma di dalam hal yang lain. Ya kan? Mungkin bukan suplai makanan, ya kan? Bukan ya jadi petani masih bisa, ya kan. Ya, misalnya kenapa kok nggak bisa pakai ikan predator untuk aquaponik, ya kan. Oh, nggak tahu, mungkin dia menghasilkan limbah apa, ya nggak ngerti juga. Atau kenapa kita nggak bisa pakai air yang dari sungai untuk pertanian? Oh, karena setelah dites ternyata banyak limbahnya. Kalau pakai pertanian hasilnya nggak bagus. Who knows gitu kan, nggak tahu. Ya. Tapi di jurusan dia bisa tetap mencapai tujuan dia, yaitu membantu orang. Bentuknya apa ya? Kita nggak tahu.
Nah, Tuhan juga sama nih, ketika manusia jatuh ya, tujuan Tuhan itu tetap sama, dia mau menjadikan manusia itu sesuai dengan dirinya, ya kan? Nah, hari ini mungkin kita ada yang menyesal apa ya, but we need to know that in our journey the Lord never fail us. Gitu. Tuhan itu nggak pernah gagal. Cuma kadang kita yang nggak tahu. Ya, it need time gitu. Kenapa aku ada di sini sekarang kayak gitu? Kenapa aku kok belajar jurusan ini, ada gunanya nggak? Maybe sekarang kita nggak tahu. Ya mungkin tetapin aja tujuannya dulu. Ya, mungkin one day butuh gitu. Ya kayak gitu. Nah, oke. Ya mungkin gitu sih. Aku suka gambar ya. Nah, jadi aku juga sama. Ya, aku ambil jurusan mekatronik. Aku tadinya sih nggak gitu suka ya. Cuma papaku nih, wah sepupuku kuliah di SGU bagus loh ya kan. Jurusan ini masa depannya bagus, bakal semua mengarah ke automation, robotik kayak gitu kan. Ya, cuma itu aku nggak gitu suka. Aku tujuannya tuh aku pengen punya rumah sendiri, pengen bangun rumah sendiri sesuai apa yang aku inginkan, aku desain sendiri kayak gitu. Ya. Aku pengen arsitek, pengen ke Petra, ya kan. Ya, tapi di bawah kedaulatan Tuhan, aku di SGU kok lulus tes, aku nggak belajar loh. Ya, terus ternyata SGU mahal kan, papaku nggak punya uang untuk bayar. Ya udah deh, kesempatan nih. Aku bisa daftar ke Petra yang lebih murah, jauh lebih murah dari SGU. Ya kan? Hari H mau ambil formulir tuh udah ditanyain tuh sama orang di Surabaya. Jadi ambil formulir nggak? Hari ini ada yang mau ke Petra loh, nanti aku ambilin formulirnya. Aku kirim ke Semarang. Boleh deh. Pagi itu juga papaku, nggak usah deh. Ini ada duit, bayar aja di SGU. Waduh. Hampir berhasil nih. Hampir berhasil masuk Petra, ya kan. Arsitek. Tapi ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi apakah saya menyesal? Enggak, gitu loh. Aku nggak menyesal sama sekali. Kenapa? Karena ternyata di mekatronik, aku juga belajar hal-hal yang baru. Susah nggak? Wow, susah banget. Susah banget. Well, tapi kalau nggak masuk mekatronik, mungkin aku nggak ada di tempat ini sekarang, gitu loh. Ya itu semua di bawah kedaulatan Tuhan deh. Ya, aku bersyukur bahwa melalui aku masuk SGU, aku bisa ke Jerman. Well, itu mungkin nggak akan aku bisa dapat kalau aku masuk Petra, gitu. Aku mungkin nggak bisa ke sana. Aku di sana ketemu orang-orang baru, ketemu orang dari berbagai negara yang it was so fun, gitu. Jadi ya, we may not live a life of regret, gitu. Tapi we may live a life of no regret, gitu. Kita perlu hidup yang tanpa penyesalan supaya kita jelas ya kita tetapin ini set tujuan kita apa. Gitu. Tapi kalau tujuannya terlalu spesifik ya kita nggak tahu dan kita harus mau apa ya. Tuhan ubahlah, Tuhan ubah. Nah, kita harus mau Tuhan itu ubah. Tuhan aja apa bukan? Tuhan nggak berubah sih tujuannya. Tapi gara-gara manusia dia tujuannya sedikit berubah nih. Dia berharap manusia makan pohon kehidupan ya kan. Gara-gara manusia ya sudah sedikit delay. Tapi ya well you never know. Ya kan. Anyway, ya balik lagi ke kita supaya semoga hidup kita makin lama makin jelas. Jadi mulai perkenalan ya bagus sih. Kalau nggak kenal ya kita nggak tahu ya. Hidup kita kenapa nggak jelas ya? Mungkin kita nggak tahu mau ngapain. Tetapin aja dulu. Aku mau ngapain. Terus baru nanti kita susun lah. Ya kan? Mungkin seiring dengan berjalannya waktu ada sedikit perubahan ya kita adjust. Well, tapi tujuan itu ya kita tetap pursue gitu. Karena Tuhan juga begitu. Tuhan tetap tujuannya dia mau tercapai. Ya, sedikit lama, lambat, berbelok sedikit, balik lagi, ya gitu. Oke. Ya, semoga kita
makin lama ya makin jelas. Kalau belum jelas ya berdoa lagi ya kan. Tuhan, aku ngapain sih di sini? Aku nanti mau jadi apa sih? Ya, tanya Tuhan ya kan. Supaya kita jelas. Oke, thank you. Oke, thank you Coach Sam. Jadi ya intinya kita perlu tahu ya kenapa kita ada di sini ya. Kalau belum tahu ya kita berdoa lagi ya. Oke deh, kalau begitu mari kita tutup ya acara ini di dalam doa ya. Oke, saya pimpin di dalam doa ya untuk acara malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau telah meletakkan kami di mana kami berkuliah sekarang. Tuhan, kami percaya semuanya ini ada di bawah kedaulatan-Mu. Tuhan, kiranya melalui hari ini Tuhan, kami boleh semakin yakin kenapa kami ada di sini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga pimpin kami, Tuhan, bagaimana kami menjalani perkuliahan kami dengan serius. Tuhan, melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terus pimpin kami. Tuhan, kami tidak mau hidup sendiri, Tuhan, tapi kami mau terus hidup bersama dengan diri-Mu. Tuhan, terima kasih pimpin perkuliahan kami. Tuhan, terima kasih. Amin. Oke, amin. Ya, kita masuk ke sesi foto ya. Oke, teman-teman yang tidak berhalangan boleh open cam. Halo. Oke. Oke ya. Boleh minta tolong? Iya. Untuk Renat. Oke, baik. Saya tolong. Saya tolong. Nggak, kita sama-sama boleh berikan reaksi ini ya, hati di Zoom kita. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Thank you. Ya, sudah selesai, David. Oke, thank you. Oke, teman-teman, acara kita malam hari ini sampai di sini ya. Kita bisa berikan applause ya untuk kita semua ya. Applause. Oke, Kak David, sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman. Kita ada pengumuman yaitu tiap hari ada Senin sampai Jumat itu doa pagi jam 7 sampai jam 7.30. Jika teman-teman tidak berhalangan boleh hadir. Kemudian tiap malam jam 9 waktunya bisa hadir juga kalau tidak berhalangan ya. Nanti waktu untuk berikutnya kalau memang ada perubahan akan dikabarkan. Kemudian ada info tambahan dari Kefas Pusat ya. Saya izin share screen sebentar. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sebentar. Kita tanggal 28 Agustus ya, minggu depan, hari Sabtu jam 6 sampai 19.30 ada seminar online ya, webinar. Sorry, judulnya Iman adalah ditambah dengan aman ya. Dengan tagline selepas pandemi kita mau menjadi orang Kristen yang bagaimana ya. Jadi semoga melalui ini bisa menguatkan kita. Jadi teman-teman sudah boleh mulai daftar di www.kefas.id ya. Jadi pengumumannya itu ya. Nanti untuk info selanjutnya akan diumumkan di grup. Demikian pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan dari Kak David atau Kak Samuel? Oke, dari ada lagunya nih, To Live a Life of No Regret.
Tapi Oh. mungkin nggak jauh, mungkin minggu depan kayak atau nextnya kapan. Oke Kak, puji Tuhan. Oke, thank you. Berarti sudah ya Kak David ya? Oke, sudah. Oke, baik. Kita sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa Oke. lagi di esensi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Bye. Bye. Sampai God bless ketemu. you. Berkati. Semangat. Walaupun jurusannya tidak ini, tapi tetap semangat. Oke, Tuhan berkati. Amin. Amin. Izin mengakhiri ya. Good night.